Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lade Rustiawan dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0535090062. Kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 1 praktikum mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, ini langsung di soalnya. Untuk soalnya secara garis besar adalah membuat utamanya mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun website pemesanan bahan ajar Sita. Oke, langsung buka ke VS Code aja. Nah, ini untuk tampilan HTML-nya. Langsung saya lab server aja. Nah, ini untuk tampilan awal loginnya ya. Untuk tampilan login, nanti setelah login ada tampilan dashboard. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang tampilan login ini. Oke, untuk HTML ini saya menggunakan HTML5 dan ini apa namanya untuk judul dari web browsernya ya ini Sita aplikasi pemesanan belajar UT. Jadi ini tuh judul di web browsernya. Nah di sini. Oke, lanjut. Ini ada link CSS-nya. Jadi link ini tuh berfungsi untuk menghubungkan HTML saya ini nanti ke CSS ini. Nah, kemudian ada link, ini link icon ya, box icon ya. Link ini untuk menampilkan nanti apa namanya icon-icon ini, icon user sama icon log. Kemudian di sini juga ada link untuk menghubungkan ke Microsoft, akun Microsoft. Tapi ini nanti nggak saya fungsiin dulu ya, jadi hanya untuk tampilan di awal aja, untuk visualisasi aja. Nah, kemudian ini ada body. Body ini mencakup semua bagian dari sini ya, wrappernya ya, atau kontainer ini ya. Nah, dalam body ini ada yang namanya judul. H1 ini judul. Judulnya ini saya buat login Sita. Yang ini nih judulnya H1. Kemudian setelah itu ada input untuk username. Di sini saya menggunakan class input box dan ID untuk mengoneksikan nanti dengan CSS. Jadi bisa dipercantik lah. Kemudian input pas oh ya placeholder ini jadi sebelum nanti apa namanya ini diklik jadi ada namanya username. Kalaupun saya ganti misalnya ganti U aja nih, nanti sini akan berubah U kan, contoh aja ya. Nah, recurrent ini ya berarti harus diisi gitu loh, jadi harus diisi. Untuk input passwordnya juga sama. Apa namanya, kemudian ada checkbox link lupa passwordnya di sini, remember forgot, label input type check input ingat saya. Jadi yang ini bisa diklik ya, tapi nggak fungsi, jadi hanya buat visualisasi aja biar lebih kompleks lah. Kemudian di sini ada tombol login biasa ini. Jadi nanti yang berfungsi tombol-tombol ini ya hanya login ini aja. Jadi ini hanya untuk visualisasi kayak daftar, login Microsoft. Ini nanti nggak bisa difungsikan. Nah, apa namanya? Setelah login tadi itu nanti ada area untuk menampilkan pesan error ini. Jadi nanti kalau saya salah memasukkan password atau username, dia akan muncul pesan error di bawah sini nanti. Kemudian ada pemisah divider, span atau ini. Nah, divider ini nih. Garis ini kemudian atau span. Kenapa saya bikin span? Agar posisinya itu di tengah. Kemudian ada tombol login dengan Microsoft, button Microsoft. Ini hanya visualisasi tampilan saja. Kemudian saya mengambil foto, search foto. Ini foto logo Microsoft-nya.
Nah, kemudian ALT Microsoft, alternatif Microsoft. Jadi kalau misalnya nanti foto ini nggak muncul, jadi akan muncul tulisan ini nih, informasinya lah. 0,15, kemudian span-nya tulisan dengan tulisan Microsoft. Kemudian ada link pendaftaran, link halaman pendaftaran atau register link. Ini juga menggunakan kelas div atau dengan kalimat tidak memiliki akun, paragraf tidak memiliki akun, harus daftar. Tapi di sini ini nggak saya fungsikan ya, nggak ada yang fungsi. Ini juga lupa password nggak fungsi. Jadi yang saya fungsikan hanya ini nanti. Oke, kemudian di sini ada footer. Footernya ini nih. Dan di sini ada script JavaScript-nya untuk untuk menggerakkan untuk mengoreksikan ini semua nanti, memfungsikan lah. Oh ya, disclaimer sebentar ya. Ini secara analogi ini HTML, CSS dan JavaScript ini kalau dianalogikan seperti rumah, HTML ini adalah sebagai kerangka rumahnya. Jadi masih bentuk kerangka lah kayak gini nih, kerangka. Nah, untuk CSS ini ibaratnya dekorasi rumahnya, interiornya atau dekorasinya yang berfungsi untuk mempercantik. Nah, JavaScript ini berfungsi sebagai kayak bukan generator apa namanya, kayak kalau misalnya lampu itu ada saklarnya itu untuk menghubungkan gitu, untuk mengkoneksikan, untuk memfungsikan gitu. Nah, balik lagi tadi, lanjut ke CSS-nya. Nah, di sini singkat aja ya, saya percepat karena durasi. Nah, di sini ada tanda bintang ini. Bintang ini universal ya, menyeluruh. Jadi untuk semua bagian HTML ini universal, marginnya 0, paddingnya 0, box sizingnya border box, kemudian font family-nya menggunakan Times New Roman, Times and Serif. Lanjut ke body. Body ini saya atur menggunakan display fleksibel, dimana mengatur posisi konten di tengah layar. Nah, konten berada di tengah layar untuk body ini semua. Wrapper ini, kontainer ini. Kemudian saya juga menambahkan background gambar. Background gambar ini saya ambil dari sini. Nah, ini saya buat menggunakan AI, tapi karena pas mau saya download, kuota gratis saya udah habis, jadi harus berbayar, makanya saya screenshot. Nah, lanjut background ini saya juga bikin no repeat ya, maksudnya saya setting no repeat dan center, karena kalau misalnya repeat ini nanti ukurannya sebenarnya nggak segini gitu, makanya ukurannya juga tadi saya bikin cover, karena ukurannya pasti bakal kotak-kotak gini dan jadi banyak gitu, nggak kompleks. Jadi saya bikin di tengah, dan juga saya bikin bikin jadi satu lebar begini. Kemudian lanjut kita ke wrapper atau kotak-kotak loginnya. Nah, ini saya bikin transparan, kemudian dengan warna putih pada garisnya, kemudian warna abu-abu untuk wrapper H1-nya. Ini saya buat warna putih juga, posisi di tengah. Kemudian ada input box, username, password. Posisinya relatif ya, width marginnya ini widthnya mengikuti ini 100%. Kemudian ada input box input sama widthnya juga 100%, height-nya tingginya 45%, background-nya transparan. Saya bikin transparan juga ya. Dan lanjut ke input box placeholder ini. Nah, jadi warnanya saya bikin putih juga placeholder-nya, posisinya absolute. Nah, balik ke error message nih. Error message-nya tampilannya nanti bakal di sini dengan warna merah, dengan ukurannya 14px, posisinya di tengah center. Lalu ingat, saya udah lupa password.
Nah, ini untuk yang tadi posisinya di justify content, posisinya fleksibel, displaynya fleksibel, justify contentnya posisinya rata kanan kiri ini, rata kanan kiri. Kemudian di tengah untuk font size-nya 15 dan margin top-nya 5 pixel. Ini saya bikin warna putih juga, warnanya putih. Dan ada hovernya ini, sky blue. Jadi saat saat saya dekatin ini berapa passwordnya, dia akan transisi berubah warna menjadi biru. Saat kursornya saya arahkan. Kemudian pada tombol button login, button 100% juga. Nah, besar segini jadi ya. Kemudian untuk backgroundnya warna putih, background warna putih, border radius 40 pixel. Ini lengkungannya. Margin topnya 15 pixel. Kemudian font weight-nya ketebalannya, sekarang saya bikin tebal ini 600 ya. Lanjut ke button hover. Nah, ini juga saya hover. Jadi saat kursor menuju ke button login ini, dia akan ada transisi warna dari yang putih menjadi biru. Biru laut lah, sky blue gitu. Biru langit. Kemudian ada divider atau pemisahnya, posisinya fleksibel, center berada di tengah. Hurufnya juga di tengah. Dengan margin 5px, ukuran size-nya 14 pixel, kemudian warnanya putih semua abu-abu ini nih. Putih semua abu-abu lah. Kemudian ada divider before after-nya, fleksibelnya. Lanjut ke tombol login Microsoft-nya. Nah, ini hanya visual aja ya apa tombolnya. Jadi saya buat sederhana inilah dengan warna background-nya abu-abu. Kemudian saat saya dengan huruf warna putih, posisi di tengah dengan ukuran gambarnya 20 pixel. Kemudian saat saya hover ini, dari yang tadinya warna abu-abu muda jadi abu-abu gelap, bertransisi. Lanjut ada link pendaftaran. Nah, register link ini saya posisikan di tengah. Saya hover juga menjadi warna biru, sky blue. Dan saya juga kasih teks dekorasi underline saat diarahkan gini. Nah, kemudian ada footer kaki lah ini, yang paling bawah ini universitas buka. Oke, lanjut ke script JavaScript-nya. Nah, di sini ada confirm dokumen query selector form, username input, dokumen get element by ID. Nah, jadi saya narik dari ID username-nya ini loh. Ini buat menarik formnya. Nah, ini saya menarik dari elemen ID-nya tadi. ID-nya kan username, password, sama ada ID error message. Jadi untuk mengambil elemen dan inputnya. Kemudian ada ini contoh user. Jadi saya hanya bisa login menggunakan user ini dan password ini. Kemudian ada form untuk mencegah reload page submit. Jadi setelah tersubmit dia langsung masuk ke dashboard gitu, nggak mau ngulang lagi. Kemudian ada validasi input kosong. Apabila username dan password saat menginput user dan password saya salah, nanti akan ada notifikasi kayak berwarna merah. Yang ini nih, username dan password salah. Kemudian ini untuk memvalidasi login. Kemudian saat login ini berhasil, nanti akan dihubungkan atau diarahkan ke dashboard. Dashboard ini saya menggunakan HTML nanti ya. Jadi ke script HTML yang berikutnya nanti. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan website tadi ya. Ini, adikan passwordnya lah di Setiawan. Udah ada passwordnya 1 2 3 4 5. Oke, kalau pakai ini nggak fungsi, ini juga nggak fungsi, ini nggak bakal fungsi, nggak fungsi. Jadi hanya pakai login.
Nah, ini udah masuk ke dashboardnya ya. Oke, untuk dashboardnya saya akan jelaskan juga. Nah, ini untuk dashboardnya. Dashboard ini sama dengan kayak yang login tadi, pakai HTML5. Kemudian di judul di judul web browsernya ada dashboard Sita pembelajaran belajar UT. Nah, nih. Kemudian saya di sini ada link untuk menghubungkan ke CSS tadi. Nanti untuk menghias lah, mempercantik HTML ini. Kemudian di sini untuk bodinya saya menggunakan ada navbar class, navbar yang ini berada katalog navbar ini dan ini juga ada logo Sita navbar divisi kelas navbar logo Sita Universitas Terbuka. Nah, di sini ada unordered listnya. Jadi listnya ada beranda, katalog, kemudian ada keluar yang ini. Ini masuknya ke unordered list, kemudian list. Nah, untuk konten utamanya di sini yakni menggunakan ID beranda, kemudian ID welcome text, selamat datang di Sita. Jadi saat tadi saya login, akan ada welcome text seperti ini, sesuai akun yang saya gunakan untuk login. Nah, untuk selamat datang saya ini, saya menggunakan H1, kemudian dengan paragraf sistem informasi penjelasannya di sini. Nah, untuk H2-nya katalog bukunya, katalog bahan ajar ini saya menggunakan H2 dengan ID katalog, kelasnya katalog. Nah, contoh item bukunya nih, saya kalau untuk di sini saya 8 buku ya, sesuai mata kuliah saya saat ini. Untuk gambar ini saya menggunakan gambar dengan fotoku satu-satu. Nah, singkat ini tahu lah ya, untuk H3-nya ini. Nah, H3. Kemudian di sini setelah search gambar, sini ada alternatifnya. Jadi kalau nanti gambar ini nggak muncul, dia bakal keluar alternatif informasi tentang ini buku apa itu. Nah, ada harga, kemudian ada tombol masukkan ke keranjang. Ini semua nanti bisa disetting di CSS-nya. Lanjut, kemudian ada tombol untuk menuju proses pemesanan, button ID. Button ID, checkout button. Jadi kelas ID-nya nanti checkout button, kelas button, checkout. Lalu lanjut ke pemesanan. Nah, yang ini. Sorry. Yang ini lanjut ke pemesanan. Kemudian ada pop-up checkout. Pop-up checkout ini informasi berfungsi untuk informasi nanti setelah saya melakukan checkout gitu loh. Kayak notifikasi checkout. Setelah saya masukkan ke keranjang, nah ini muncul pop-up checkoutnya, konfirmasi pesanan. Lalu bisa pilih metode pembayaran, mau lewat bank, OVO atau GoPay. Ini ada 3. Dan ini juga langsung setelah lakukan pembayaran nanti bakal ada seperti ini, tapi ini nanti disettingnya di JavaScript ya. Nah, nanti ini ada juga div untuk menampilkan tracking pemesanan. Tracking ini tidak akan muncul sebelum kita melakukan pemesanan gitu loh. Jadi sebelum pemesanan, sebelum sukses, ya bakal tersembunyi dulu. Kemudian ada footer lagi di sini, dan ini ada link script untuk menghubungkan ke JavaScript. Oke, saya buka dashboardnya dulu. Nah, ini dashboardnya. Untuk bodinya saya menggunakan sama ya, family-nya. Backgroundnya saya bikin putih semua, abu-abu gitu. Untuk navbar ini saya menggunakan warna blue, biru dengan hurufnya warna putih. Displaynya fleksibel dan justify kontennya space between, rata kanan kiri, aliknya center, kemudian ada di tengah dengan padding 15%, 15px dan 50px kanan kiri. Mengatur utama logar sedikit lebih tebal. Nah, navbar log ini
saya gunakan untuk mengatur tampilan logo ini agar sedikit lebih besar dan tebal, bold. Ini nih. Dia kan lebih tebal dan lebih besar dikit lah daripada navbar yang ini. Kemudian navbar unordered list-nya untuk menata menu secara horizontal dengan jarak antar item itu 25. Nah, ini kan rata nih horizontal ya. Nyamping dulu dan jarak 5. Kemudian karena ini nggak muat ya, jadi turun di sini. Kemudian mengatur link menu berwarna putih tanpa garis menjadi kuning. Nah, navbar A ini apa namanya? Untuk mengatur menu ini jadi warna putih itu. Nah, saat tersentuh dia akan apa sih ada transisi gerak gitu. Nah, ini pakainya ini transisinya 0,3. Kalau mau dibikin lebih cepat juga bisa 0,1 per second. Nah, tapi kan kayak kurang menarik gitu. Jadi saya bikin 0,3. Kemudian navbar hovernya ada warna kuning. Tapi di sini kurang tebel ya, maksudnya kurang jelas lah. Untuk navbar hovernya di sini nih, warna kuning. Nah, kalau ini sih sebenarnya bukan kuning ya, lebih ke orange atau ini capan isinya kayak kuning gitu loh. Saya juga kurang paham kode-kode warna, nggak hafal. Kemudian mengatur konten agar berada di tengah halaman dengan lebar maksimal 1000 px. Ini maksimal lebarnya biar ada di tengah itulah kontennya. Posisi teks element-nya juga ada di center semua, ada di tengah semua. Oke, lanjut ke masukkan konten agar berada di tengah halaman. Judul berwarna biru. Nah, untuk judul H1-nya ini berwarna biru. Kemudian color P-nya ini berwarna hitam. Display-nya blok. Nah, kemudian menata katalog agar rapi dan bentuk grid fleksibel. Nih. Oke, bentuk margin top. Kemudian katalog H2-nya yang ini berwarna biru. Yang margin bottomnya 20 px, jadi jarak antaranya ini 25 pixel. Kemudian katalog listnya displaynya fleksibel ya, flash swapnya wrap, jadi posisi di tengah gap antar ini itu ada 25 px. Kemudian setiap item tampil seperti card dengan bayangan lembut si tengah saya di over. Nah, ini yang buat nyeting. Nah, ini ada border list, backgroundnya warna putih ya, terangkat. Box shadow bayangannya, kemudian transisinya 0,3 detik dengan border radius 10 px. Jadi ini ada lengkungan 10 pixel. Lanjut ke item hover. Item apa? Mengatur ukuran gambar produk gelapnya. Nah, item foto ini di setting jadi ukurannya 80 px dan margin bottomnya 10. Ini bisa kalau bisa dibikin 100 juga bisa. Tapi dia lebih besar. Lebih jelas juga ya. Kemudian item H3-nya. Jadi judul ini saya bikin warna biru. Kalau mau bikin warna kuning juga bisa atau hijau. Nah, tuh, tapi kan nggak kelihatan ya. Jadi saya balikin aja blue. Nah, item P-nya untuk ukurannya 14 px dan margin bottomnya 15 px. Kemudian tombol pesan berwarna biru tua kemudian akan berubah menjadi hijau saat di over. Nah, ini tombol pesannya. Tombol apa? Masukkan keranjang lah tombol pemesanannya buat warna biru, kemudian color hurufnya warna putih,
Nah, saat transisi di sini ada transisinya ya 0,3 detik. Transisi perubahan warna hijaunya ini. Nah, saya hover warna hijau. Kemudian ada tombol checkout biru dan berubah oranye saat di hover. Ini nih. Saat checkout lanjut pemesanan, dia akan berubah warna oranye dengan color hurufnya warna putih. Dan ada menampilkan pop up misalnya saat checkout di tengah layar dengan layar. Nah, ini pop up informasi untuk apa namanya? Saat checkout nanti. Saat checkout nanti kan bakal ada muncul pop up konfirmasi pemesanan. Nah, ini posisinya fixed, background color warna hitam nantinya. Fleksibel ada di tengah-tengah. Kemudian mengatur isi pop up tombol penutup X, pop up konten, background color-nya warna putih, border statusnya 8, border radiusnya 8 ps. Misalnya ini ya yang tadi, yang warna informasi yang ini, yang warna hitam, pop up-nya saat checkout. Kemudian pop up kontennya warna putih dengan ketebalan 40 pixel, kemudian berada di tengah. Pop up H2-nya nanti ini pop up kontennya. Nah, pemesanan. Nah, ini berwarna putih. Lanjut ke kalau pas ini kebetulan pop up buttonnya belum saya rubah ya. Coba saya bikin warna oranye. Ini. Nah, dia akan berwarna merah. Nah, hijau saat saya bayar. Oke. Kemudian area info melacakkan nanti warnanya putih biasa. Kemudian ada tombol check out biru. Untuk price harganya ini warna merah. Nah, ini coklat tombol apa setelah check out nanti ada informasi apa notif seperti itu. Nah, warna biru. Nah, ini untuk harganya warna merah ya. Kemudian footernya berwarna biru dengan warna putih. Nah, ini saya akan coba lanjut ke JavaScript-nya. Dashboard JavaScript. Nah, ini. Oke. Di sini saya mau untuk mengecek apakah ada data pengguna yang sudah login di local storage. Ini menggunakan dokumen add event listener dokumen DOM content load. Jadi ini berfungsi untuk mengecek apakah ada data pengguna yang sudah login di local storage atau belum. Nah, jika belum, maka akan muncul alert dan diarahkan ke halaman tugas login tugas HTML1 itu. Nah, nanti jika sudah login menampilkan nama pengguna di elemen, dia akan keluar welcome text-nya selamat datang. Nah, lanjut kemudian di sini saya ada kasih fungsi session storage remove item just login in. Jadi hapus flag agar tidak ada notifikasi di reload berikutnya. Lalu deklarasi variabelnya saya ada ambil set element ID-nya dari checkout button, checkout pop-up, class button, ada confirm order, ada checkout list, total harga, kemudian ada tracking div-nya, ada logout-nya. Jadi ini buat deklarasi variabelnya. Kemudian ada fungsi logout, ini yang untuk fungsi logout-nya. Jadi menghapus data login dari local storage. Saat di logout nanti data loginnya itu akan dihapus. Menampilkan pesan bahwa kemudian menampilkan pesan ini alertnya ada keluar dari sistem, kemudian ada Windows local location tugas login. Jadi nanti saat saya logout akan ada informasi notifikasi Anda telah keluar dari sistem, kemudian Windows location have, jadi menarik balik lagi ke login yang tadi yang depan itu. Nah, setelah itu ada fungsi buat kode pesanan.
fungsi buat kode pesanannya. Kode pesanan ini apa namanya? Saya bikin random ya, bisa dari tanggal. Jadi ada tanggal, ada angka acak nanti. Kemudian ada tambahkan ke keranjang ini, tambahkan keranjangnya saya menggunakan dokumen selector all button for each button, kemudian button add event listener klik. Yang mana saat tombol pesan diklik nanti, data item dan nama harga akan ditambahkan ke array chart-nya. Jadi nanti akan ditambahkan ke array chart-nya. Kemudian menampilkan alert bahwa itu berhasil telah ditambahkan. Jadi di sini nih nanti. Telah ditambahkan ke keranjang. Kemudian tampilan pop-up checkout-nya. Nah, saat jika keranjang kosong, saya lakukan pemesanan langsung, dia akan muncul alert informasi keranjang masih kosong. Kemudian jika sudah memasukkan keranjang gitu ya, nanti akan menampilkan pop-up checkout. Atau konfirmasi pemesanan, dan kemudian memanggil render checkout untuk menampilkan daftar pesanannya. Nah, jadi ya nanti saya panggil ini nih. Jadi nanti keluar konfirmasi pesanan, kemudian ada harganya berapa, mau pembayaran via apa itu loh. Kemudian ini ada tutup pop-up-nya untuk menutupnya. Jadi saya tinggal klik jadi ini nanti tersembunyi loh pop-up-nya ini. Muncul kalau hanya diklik kita melakukan pemesanan baru akan muncul itu. Kalau misalnya hidden ini saya hilangkan, nanti bakal keluar terus. Kemudian render daftar pesanan, menampilkan daftar item yang ada di chart, menghitung total harga, total kemudian ditampilkan dalam format rupiah. Nah, ini yang tadi saya bilang, narik ke sini. Jadi nanti menampilkan daftar item yang ada di chart, terus otomatis menghitung harganya. Jadi ini nanti langsung otomatis menghitung harga total price-nya plus sama dengan item per harganya, teman. Item barangnya total ditampilkan dalam format rupiah. Nah, jadi nanti langsung ke total otomatis semuanya. Kemudian ada konfirmasi pembayaran. Di sini membuat kode pesanan untuk lewat generator order kode ya. Yang tadi jadi nanti ada kode-kodenya sendiri. Kode bisa dari tanggal, kemudian menampilkan alert pembayaran berhasil. Ini nanti bisa menampilkan pembayaran berhasil. Jadi menggunakan generate order kode untuk membuat kode pesanan uniknya. Nanti alertnya pembayaran berhasil. Jika ini berhasil, nanti akan muncul tulisan ini. Kemudian untuk menampilkan pesan lewat show order status. Nah, ini nanti akan muncul show order status tadi yang pesanan pembayaran telah berhasil. Nah, nanti akan muncul. Kemudian ada chart untuk mengosongkan keranjang. Menggunakan checkout list, ini HTML, total price, text contact. Lanjut ada status pesanan, menampilkan status pesanan sedang diproses di layar. Nah, ini fungsinya samanya order status, order kode, ticking class remove. Jadi posisinya masih hilang gitu. Kalau kita belum memfungsikan, belum ngeklik belum sukses dalam pemesanan menampilkan sedang diproses itu hanya untuk menampilkan. Kemudian nanti setelah kurang lebih 10 detik dia akan berubah menjadi selesai. Menu kode ini menampilkan informasi status pesanan ke dalam elemen tracking div. Yang ditampilkan adalah nanti ada judul pesanan Anda, status pesanannya, terus ada kode pesanan tadi yang dengan huruf acak dan tanggal. Kemudian status awal yang sudah diproses. Setelah 10 detik kemudian nanti akan berubah menjadi selesai. Kemudian pesan bahwa pesan telah sedang dikonfirmasi oleh sistem dengan menggunakan ini nih. Nah, pesanan Anda, kemudian ada pesan kode pesanannya, pesan diproses, pesan informasi. Nah, kemudian nah, kode ini menjelaskan fungsi setelah 10 detik. Nah, set timeout-nya.
Ini untuk apa namanya, untuk menyeting tadi timernya. Setelah apa namanya, nanti setelah statusnya 10 detik ini, terus status label 1 konten yang selesai, kemudian ada status prosesnya, status class list add-nya, status selesainya, kemudian const dokumen message dokumen create elemennya ini. Kemudian nanti bakalan muncul pesanan telah diproses, terima kasih. Oke, langsung ke balik ke dashboard tadi ya. Tadi sedikit dijelasin di apa namanya, pas waktu penjelasan tadi codingannya, saat diklik keluar dia akan muncul pop up Anda telah keluar dari sistem. Saya tetapnya dia akan balik ke login lagi. Pas saya login untuk katalog ini sendiri dia akan mengambil katalog sini karena saya buat tampilan apa namanya, katalog dashboard ini sederhana, jadi nggak terlalu banyak ya, ya ala kadarnya lah. Nah, untuk beranda ini menampilkan dari selamat datang sampai ke sini. Nah, saat saya lakukan pemesanan nih, masukkan keranjang, bakal ada pop up lagi yang tadi yang warna gelap. Kemudian saya coba, ini ada 8 matkul ya. Saya cek semua. Lanjut ke pemesanan. Nah, totalnya ada 8. Oke, bayar pesan. Ini pop up yang muncul tadi yang apa namanya, saat kita selesai, setelah kita melakukan check out dan bayar pesan, akan muncul pop up lagi, pembayaran berhasil, terima kasih telah memesan. Nah, kemudian di sini ada status pemesanan. Kode pesanan ini berdasarkan dengan tanggal dan nomor acak. Jadi tanggalnya ini, nah setelah 10 detik berubah ya, ini selesai. Ada tahun, bulan, kemudian ada tanggal. Nah, 4 angka ini nomor acak. Kemudian satu selesainya tadi 10 detik ya. Setelah itu ada pesanan Anda telah terakomodasi oleh sistem. Untuk pesanan Anda telah selesai diproses. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya. Apa namanya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kekurangan, saya mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.